never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, harus menerima kenyataan pahit setelah hanya mampu finish di posisi ke-8 pada sprint race MotoGP Qatar yang digelar di sirkuit internasional Lusail, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski hasil tersebut jauh dari ekspektasi, Bagnaia atau yang akrab disapa Bagnaia mengaku sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam sesi balapan yang berlangsung ketat tersebut. Sprint race seri Qatar ini menjadi tantangan berat bagi Bagnaia sejak awal. Juara dunia 2 kali itu memulai balapan dari posisi ke-11, menyusul insiden tergelincir yang dialaminya saat sesi kualifikasi. Ketika itu, ia kehilangan kendali atas motor Desmo Sedici GP24 miliknya saat melibas tikungan keempat, membuatnya tidak mampu mencatatkan waktu optimal. Meskipun memulai dari barisan tengah, Bagnaia sempat menunjukkan performa menjanjikan di beberapa lap awal. Namun, ia kemudian kesulitan mempertahankan ritme balap, terutama saat harus menghadapi masalah pada pengereman dan keseimbangan motor. Faktor-faktor tersebut membuatnya kehilangan waktu berharga dan gagal mengejar ketertinggalan dari pembalap di depan. Hari ini saya benar-benar berjuang. Sayangnya, saat ini, saya tidak dapat mengatasi batasan yang saya miliki dalam sprint, karena mengerem keras dan menyalip tampaknya tidak semudah yang saya inginkan, ujar Bagnaia, dikutip dari laman resmi Ducati. Menurut pembalap asal Italia tersebut, salah satu tantangan terbesarnya dalam sprint race kali ini adalah keseimbangan motor yang tidak stabil, terutama saat berada di lintasan lurus dan dalam kecepatan tinggi. Ia mengaku tidak bisa memacu Desmo Sedici GP24 sesuai dengan potensi maksimalnya. Putaran pembuka tidak terlalu buruk, tetapi kemudian saya terseret dan butuh beberapa saat untuk kembali, karena saya tidak dapat memacu dengan kecepatan saya, tambahnya. Kondisi ini tentu menjadi kekecewaan bagi Bagnaia, yang sebelumnya tampil impresif dan berhasil meraih kemenangan di IP Amerika. Harapannya untuk mengulang performa gemilang di Qatar harus pupus akibat berbagai masalah teknis dan fisik yang menghambatnya sepanjang akhir pekan. Di sisi lain, balapan sprint kali ini menjadi milik rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil luar biasa dan finish di posisi pertama. Ini merupakan kemenangan keempat secara beruntun dalam sprint race MotoGP 2025 bagi Marquez, menandai kebangkitan luar biasa pembalap veteran Spanyol tersebut setelah pindah ke Ducati pada awal musim. Marquez tidak hanya unggul dalam hal kecepatan, tetapi juga menunjukkan penguasaan teknis yang impresif di sepanjang lintasan Lusail. Ia berhasil mengatasi tekanan dari saingan-saingan tangguh dan menjaga konsistensi hingga garis finish. Kemenangan ini sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia musim ini. Posisi kedua berhasil diamankan oleh adik kandung Marc, Alex Marquez, yang tampil solid dan konsisten sejak awal lomba. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik Franco Morbidelli, yang juga menunjukkan performa mengejutkan dengan penampilan agresifnya di lintasan. Dengan hasil ini, Marc Marquez sukses mengumpulkan 4 kemenangan sprint secara berturut-turut, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa dirinya benar-benar telah beradaptasi dengan baik bersama tim barunya, Ducati Lenovo Team. Kemenangan Marquez juga mempertegas dominasi Ducati dalam sprint race musim ini. Tim asal Italia itu tak hanya memiliki motor tercepat di lintasan, tetapi juga didukung oleh jajaran pembalap bertalenta tinggi yang mampu bersaing di papan atas. Kembali pada Bagnaia, ia menyadari bahwa hasil di Qatar bukanlah akhir dari segalanya. Pembalap berusia 27 tahun itu bertekad untuk bangkit dan memperbaiki performanya di balapan utama maupun seri-seri berikutnya. Sekarang kami akan menganalisis data dan mencoba memahami apa yang membuat kami kehilangan performa. Saya yakin kami bisa bangkit dan kembali bersaing di barisan depan, ujar Bagnaia dengan nada optimis. Sprint race di Qatar menjadi pelajaran berharga bagi Bagnaia dan timnya. Meski hasil tidak memuaskan, semangat juang dan komitmen untuk terus berkembang tetap menjadi nilai utama dalam tim Ducati. Balapan utama MotoGP Qatar dijadwalkan berlangsung Minggu malam waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Bagnaia masih punya kesempatan untuk membalas hasil kurang maksimal di sprint race dan kembali memperjuangkan posisi terbaik demi mempertahankan peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia 2025. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna
hate this, I'll always show up. Franco Morbidelli tercepat di Praktik MotoGP Qatar 2025, Francesco Bagnaia tempel ketat di posisi kedua. Praktik pertama MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail menghadirkan kejutan sekaligus tensi tinggi di awal musim. Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing, tampil mengesankan dan keluar sebagai yang tercepat, mengungguli sang juara bertahan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, dan Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, yang menempati posisi ketiga. Cuaca cerah dan suhu lintasan yang bersahabat menjadi latar sempurna bagi para pembalap untuk menguji paket motor masing-masing. Namun, performa Franco Morbidelli justru menjadi sorotan utama, usai mencetak waktu 1 menit 51.237 detik. Catatan tersebut tak mampu dikejar oleh Bagnaia yang hanya terpaut 0,073 detik lebih lambat. Franco Morbidelli yang menjalani musim pertamanya bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Ducati menunjukkan taringnya sejak sesi awal. Setelah beberapa musim yang sulit bersama Yamaha, kepindahannya ke pabrikan satelit Ducati tampaknya menjadi keputusan yang tepat. Ia terlihat jauh lebih nyaman menunggangi Desmosedici GP24 dan menunjukkan kepercayaan diri tinggi saat melibas setiap tikungan Losail. Ini adalah awal yang saya impikan. Motor bekerja dengan luar biasa, dan tim sangat mendukung. Saya merasa punya koneksi yang kuat dengan Ducati sejak pertama kali menunggangi motor ini. Ini baru Praktik, tapi saya sangat senang dengan progres kami, ujar Morbidelli seusai sesi. Francesco Bagnaia, meski tak menjadi yang tercepat, tetap menunjukkan konsistensi luar biasa. Ia mendominasi sesi tengah Praktik dan sempat menjadi pemuncak sebelum disalip Morbidelli di menit-menit akhir. Menggunakan Desmosedici GP24 murni versi pabrikan, Bagnaia tampak sangat solid dan minim kesalahan. Bos tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Bagnaia akan kembali menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Bagnaia adalah pembalap komplet. Dia punya pengalaman, mental juara, dan tahun ini dia menggunakan setup yang luar biasa pada Desmosedici GP24. Ini adalah versi murni dari motor yang kami kembangkan khusus untuk karakter balap Pecco. Saya yakin dia akan sangat kompetitif, dan sejauh ini hasil Praktik menunjukkan itu, ujar Tardozzi kepada media. Bagnaia sendiri mengaku cukup puas dengan hasil Praktik, meski mengakui masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Kami berada di jalur yang benar. Feeling terhadap motor sangat bagus, terutama di sektor keempat. Kami akan mencoba beberapa penyempurnaan di sesi berikutnya, tapi sejauh ini saya sangat optimistis, kata Bagnaia. Di posisi ketiga, Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Berbekal motor Ducati Jeep 24 bersama tim Ducati Lenovo, Marquez tampil agresif dan nyaris menyamai kecepatan Bagnaia. Saya merasa nyaman. Kami masih belajar banyak, terutama mengenai karakter Ducati yang berbeda dari apa yang saya pakai selama bertahun-tahun. Tapi progresnya bagus, dan saya mulai bisa menekan lebih banyak, kata Marquez. Marquez bahkan sempat mencatat waktu tercepat di sektor pertama, menunjukkan bahwa ia belum kehilangan sentuhan magisnya meski kini berada di tim satelit. 3 posisi teratas dikuasai oleh pembalap Ducati, menegaskan dominasi pabrikan asal Bologna itu di awal musim. Kombinasi antara kekuatan mesin Desmosedici dan pemahaman mendalam terhadap karakter sirkuit Losail menjadi kunci performa mereka. Fabio Di Giannantonio berada di posisi keempat, sementara Alex Marquez, Gresini Ducati, menyusul di posisi kelima. Ini membuat 5 besar dikuasai sepenuhnya oleh pembalap Ducati, sesuatu yang belum pernah terjadi secara beruntun dalam 3 musim terakhir. Sementara itu, para pembalap dari pabrikan lain tampak kesulitan mengejar ketertinggalan. Fabio Quartararo, Yamaha, hanya mampu mencatat waktu ke-6, sementara duo KTM, Pedro Acosta dan Maverick Vinales, melengkapi posisi 7 dan 8 besar. Aprilia, yang digadang-gadang bisa menantang Ducati tahun ini, juga belum menunjukkan performa terbaiknya dengan Jorge Martin hanya di posisi ke-20. Menuju kualifikasi. Dengan hasil Praktik ini, tensi menuju sesi kualifikasi dan race utama akhir pekan semakin meningkat.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana Bagnaia dan Morbidelli akan memanfaatkan modal awal mereka. Bagnaia yang dijagokan oleh Tardozzi tentu punya beban ekspektasi. Sementara Morbidelli ingin membuktikan bahwa performa impresifnya bukan sekadar kejutan awal musim. Di sisi lain, Marquez dipastikan akan terus menekan dan mencari celah untuk kembali ke podium utama. Marc Marquez tak percaya diri hadapi MotoGP Qatar di sirkuit Lusail 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengakui bahwa dirinya tidak percaya diri bisa meraih hasil maksimal pada balapan MotoGP Qatar yang akan berlangsung di sirkuit Lusail pada Minggu, 13 April 2025. Padahal, ia sejatinya tengah berupaya bangkit setelah mengalami kegagalan di MotoGP Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Gagal finish di Amerika Serikat membuat Marquez kehilangan posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Situasi ini tentu menjadi pukulan berat bagi The Baby Alien, yang sebelumnya tampil cukup konsisten di beberapa seri awal musim ini. Meski demikian, ia tampaknya tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap balapan di Qatar, yang menurutnya bukan sirkuit yang bersahabat bagi dirinya. Marquez punya alasan kuat mengapa ia merasa pesimistis menghadapi balapan di Lusail. Secara statistik, sirkuit ini memang kurang ramah bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Sepanjang karirnya di MotoGP, Marquez tidak memiliki catatan gemilang di Qatar. Berbeda dengan beberapa trek lain di mana ia kerap mendominasi, Lusail justru menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Sebaliknya, sirkuit Lusail justru merupakan trek yang sangat cocok dengan gaya balap rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia dikenal sebagai salah satu pembalap yang sangat kuat di Lusail, terbukti dari kemenangan yang ia raih di MotoGP Qatar musim lalu. Selain itu, catatan Ducati di sirkuit ini juga cukup impresif, di mana mereka selalu berhasil memenangkan balapan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah sirkuit pertama di musim ini yang secara teori lebih menguntungkan bagi Alex, Marquez, dan Francesco Bagnaia, berdasarkan statistik, kata Marc Marquez. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Jika saya kompetitif, itu pertanda bagus. Jika tidak, maka ada pekerjaan yang harus dilakukan, lanjutnya. Saat ditanya mengenai peluang dirinya untuk memenangkan MotoGP Qatar, Marquez memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa peluangnya untuk menang di Lusail adalah 0%. Pernyataan ini menunjukkan betapa pesimistisnya sang juara dunia 8 kali dalam menghadapi tantangan di sirkuit tersebut. 0. Ini bukan sirkuit yang memungkinkan saya untuk menang. Itu kenyataannya. Saya hanya mengatakan apa yang ada di pikiran saya, ujar Marquez. Meskipun terdengar pesimistis, Marquez tetap memiliki peluang untuk tampil kompetitif, mengingat Ducati selalu mendominasi di sirkuit ini. Selain Bagnaia, pembalap lain seperti Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio juga menunjukkan performa yang kuat di Lusail. Dengan motor Desmosedici GP24 yang terkenal dengan kecepatan dan stabilitasnya, bukan tidak mungkin Marquez bisa memberikan kejutan meskipun ia sendiri tidak terlalu yakin. Balapan di Lusail akan menjadi ujian penting bagi Marquez. Jika ia mampu tampil kompetitif di sirkuit yang tidak terlalu cocok dengannya, itu akan menjadi sinyal positif untuk balapan-balapan berikutnya. Sebaliknya, jika ia kembali gagal meraih hasil baik, maka akan ada banyak pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan bersama timnya. Musim lalu, MotoGP Qatar dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, dengan Brad Binder dan Jorge Martin melengkapi podium di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Marquez yang saat itu masih membela Gresini Racing, hanya mampu finish di posisi keempat. Kini, dengan tim pabrikan Ducati di belakangnya, Marquez tentu berharap bisa meraih hasil lebih baik meskipun dirinya tidak terlalu percaya diri. Dengan persaingan yang semakin ketat di MotoGP 2025, setiap balapan menjadi sangat penting dalam perebutan gelar juara dunia. Marquez mungkin tidak yakin bisa menang di Lusail, tetapi ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dan kembali bersaing di papan atas klasemen. Apakah Marquez akan mampu membuktikan dirinya di MotoGP Qatar? Ataukah Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya kembali mendominasi?
Semua akan terjawab pada balapan akhir pekan ini. Marc Marquez minta settingan murni Desmosedici GP24 di MotoGP Qatar 2025, meniru langkah Francesco Bagnaia. Marc Marquez, pembalap utama tim Ducati Lenovo, membuat keputusan besar menjelang MotoGP Qatar 2025. Setelah insiden di MotoGP Kota 2025, di mana ia mengalami kecelakaan akibat kehilangan grip saat berada di posisi terdepan, Marquez memutuskan untuk menggunakan settingan murni Desmosedici GP24. Langkah ini serupa dengan yang dilakukan oleh rekan setimnya, Francesco Bagnaia, setelah menghadapi masalah serupa pada awal musim ini. MotoGP Amerika di Circuit of the Americas, Kota, menjadi salah satu balapan yang penuh tantangan bagi Marc Marquez. Setelah tampil dominan di sesi latihan bebas dan kualifikasi, pembalap Spanyol tersebut terlihat sangat percaya diri dalam balapan utama. Namun, pada pertengahan lomba, Marquez kehilangan kendali di tikungan ke-11, yang membuatnya terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi Marquez yang sebelumnya menargetkan kemenangan untuk memperkuat posisinya dalam klasemen MotoGP 2025. Setelah insiden tersebut, Marquez melakukan evaluasi bersama tim Ducati untuk memahami penyebab utama kecelakaannya. Dari hasil analisis, diketahui bahwa setup elektronik dan strategi pengaturan traksi menjadi faktor utama yang menyebabkan hilangnya grip di bagian belakang motor. Keputusan Marquez untuk menggunakan settingan murni Desmosedici GP24 bukan tanpa alasan. Bagnaia, yang merupakan rekan setimnya sekaligus juara bertahan, telah lebih dulu melakukan hal yang sama setelah mengalami kesulitan pada awal musim MotoGP 2025. Bagnaia merasa bahwa perubahan settingan elektronik dan strategi pengereman yang diterapkan Ducati musim ini justru membuatnya kehilangan perasaan alami terhadap motornya. Di MotoGP Argentina 2025, Bagnaia memilih untuk kembali ke settingan dasar Desmosedici GP24 yang lebih tradisional dan sesuai dengan gaya balapnya. Hasilnya langsung terlihat ketika ia berhasil meraih podium dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam performanya. Langkah ini kemudian menjadi inspirasi bagi Marquez, yang merasakan kesulitan serupa dalam mengendalikan GP24 dalam kondisi balapan sebenarnya. Dengan melihat hasil evaluasi serta referensi dari rekan setimnya, Marc Marquez akhirnya memutuskan untuk mengadopsi settingan murni Desmosedici GP24 mulai dari seri MotoGP Qatar 2025. Keputusan ini bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri dan kontrol penuh atas motornya, terutama dalam kondisi lintasan yang lebih menantang. Sirkuit internasional Losail di Qatar terkenal dengan karakteristik lintasannya yang cepat serta perubahan suhu yang cukup drastis antara siang dan malam hari. Marquez berharap dengan menggunakan settingan yang lebih alami, ia dapat lebih menyesuaikan diri dengan motor dan menghindari insiden seperti yang terjadi di kota. Tim Ducati Lenovo memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Marquez. Direktur Teknis Ducati, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa mereka siap memberikan setup yang paling sesuai dengan kebutuhan pembalap mereka. Kami memahami bahwa setiap pembalap memiliki preferensi masing-masing dalam mengendarai motor. Kami telah melihat bagaimana strategi ini berhasil untuk Pecco, Bagnaia, dan kami yakin Marc juga bisa mendapatkan keuntungan dari pendekatan yang sama, ujar Tardozzi. Chief Engineer Ducati, Gigi Dall'Igna, juga menambahkan bahwa fleksibilitas dalam pengaturan motor adalah kunci sukses tim di musim ini. Kami ingin memberikan kebebasan bagi pembalap untuk menemukan keseimbangan terbaik mereka di atas motor. Jika settingan murni GP24 bisa membantu Marquez kembali ke performa terbaiknya, kami akan mendukung sepenuhnya, tambahnya. Dengan keputusan besar ini, ekspektasi terhadap Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 semakin tinggi. Setelah insiden di kota, Marquez sangat termotivasi untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Setelah insiden di Austin, saya banyak belajar dan memahami bahwa saya perlu merasa nyaman dengan motor untuk bisa maksimal. Saya telah berdiskusi panjang dengan tim dan kami sepakat untuk menggunakan setup yang lebih mendekati versi dasar GP24. Saya yakin ini akan membantu saya lebih cepat beradaptasi dan bersaing untuk kemenangan,
ujar Marquez dalam sesi wawancara sebelum balapan di Qatar. Para penggemar MotoGP tentu menantikan bagaimana keputusan ini akan berdampak pada performa Marquez di lintasan. Dengan pengalaman dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, banyak pihak percaya bahwa Marquez dapat kembali ke jalur kemenangan dan memberikan perlawanan sengit kepada rival-rivalnya, termasuk Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Keputusan Marquez untuk mengubah settingan motornya juga berpotensi memberikan dampak besar terhadap perebutan gelar juara dunia. Saat ini, persaingan di klasemen sementara MotoGP 2025 sangat ketat, dengan beberapa pembalap memiliki peluang besar untuk merebut posisi teratas. Pecco Bagnaia saat ini masih menjadi favorit utama, sementara Alex Marquez juga menunjukkan performa yang konsisten. Marc Marquez, meskipun mengalami insiden di kota, masih memiliki peluang besar untuk kembali bersaing di puncak klasemen jika berhasil tampil impresif di Qatar. Dengan balapan yang akan digelar di bawah lampu sorot sirkuit Losail, MotoGP Qatar 2025 diprediksi akan menjadi salah satu seri paling menarik di awal musim ini. Semua mata akan tertuju pada Marc Marquez dan bagaimana ia dapat memanfaatkan settingan baru yang diadaptasi dari strategi Pecco Bagnaia. Akankah keputusan ini menjadi titik balik bagi Marquez? Ataukah ia masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan yang diambil? Jawabannya akan terungkap di lintasan MotoGP Qatar 2025. Yang pasti, para penggemar MotoGP di seluruh dunia siap menyaksikan aksi seru dari salah satu legenda balap motor modern ini. Davide Tardozzi yakin Pecco Bagnaia akan tampil gemilang di MotoGP Qatar 2025 setelah kemenangan di Amerika. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyatakan keyakinannya bahwa Francesco Bagnaia akan meraih hasil positif pada MotoGP Qatar 2025. Optimisme ini didasarkan pada kemenangan impresif Bagnaia di Grand Prix Amerika baru-baru ini, yang menunjukkan peningkatan performa signifikan dari sang pembalap. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan tantangan bagi Bagnaia. Pada dua seri pembuka di Thailand dan Argentina, ia hanya mampu finish di posisi ketiga dan keempat. Performa ini menimbulkan pertanyaan mengenai adaptasi dan konsistensi Bagnaia dengan motor Ducati Desmosedici GP24 Hybrid. Namun, Tardozzi tetap tenang dan percaya bahwa Bagnaia akan segera menemukan ritme terbaiknya. Saya yakin Bagnaia akan segera bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya, ujar Tardozzi pada pertengahan Maret 2025. Keyakinan Tardozzi terbukti di Grand Prix Amerika yang berlangsung pada akhir Maret 2025. Balapan yang diwarnai kondisi cuaca yang berubah-ubah memaksa para pembalap untuk berganti motor. Marc Marquez, rekan setim Bagnaia, memimpin balapan hingga lap ke-9 sebelum mengalami kecelakaan yang membuatnya gagal finish. Bagnaia memanfaatkan situasi ini dengan baik, mengambil alih posisi terdepan dan mempertahankannya hingga garis finish. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tambahan 25 poin bagi Bagnaia, tetapi juga meningkatkan moral dan kepercayaan dirinya menjelang balapan berikutnya. Musim 2025 menjadi sorotan dengan bergabungnya Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati, menciptakan duet yang disebut-sebut sebagai Dream Team bersama Bagnaia. Kombinasi dua juara dunia ini diharapkan membawa dominasi bagi Ducati di MotoGP. Tardozzi mengungkapkan kebanggaannya atas duet ini, menyebutnya sebagai tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati. Meskipun demikian, persaingan internal antara dua pembalap top ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen tim. Tardozzi menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati antara Bagnaia dan Marquez untuk mencapai tujuan bersama. Setelah kemenangan di Amerika, fokus Bagnaia dan tim Ducati kini tertuju pada Grand Prix Qatar. Sirkuit Losail dikenal dengan lintasan lurus panjang dan tikungan cepat yang menuntut kombinasi kecepatan dan kestabilan motor. Bagnaia memiliki rekam jejak positif di sirkuit ini, dan dengan performa motor yang terus ditingkatkan, harapan tinggi disematkan padanya. Tardozzi menyatakan keyakinannya bahwa Bagnaia dapat memanfaatkan momentum positif ini. Dengan performa yang ditunjukkan Bagnaia di Amerika, kami optimis dia akan tampil kuat di Qatar, ujar Tardozzi. Meskipun optimisme tinggi, Bagnaia dan tim Ducati tetap waspada terhadap tantangan yang ada.
Persaingan ketat dari tim lain, seperti Yamaha dan Honda, serta kondisi cuaca yang dapat berubah di Qatar, menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Selain itu, adaptasi terhadap jadwal balapan malam hari di Qatar memerlukan persiapan khusus, terutama dalam hal setelan motor dan strategi balapan. Para penggemar Ducati dan Bagnaia menantikan penampilan gemilang di Qatar. Dukungan penuh dari tim dan penggemar diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Bagnaia untuk meraih hasil terbaik. Tardozzi menutup dengan pernyataan, "Kami percaya pada kemampuan Bagnaia dan seluruh tim. Dengan kerja keras dan dedikasi, kami yakin dapat meraih hasil yang membanggakan di Qatar." Perjalanan Bagnaia di musim 2025 menunjukkan dinamika yang menarik, dari awal yang menantang hingga kemenangan yang membangkitkan semangat. Dengan dukungan penuh dari tim dan keyakinan manajemen, khususnya Davide Tardozzi, harapan besar disematkan pada Bagnaia untuk terus tampil konsisten dan meraih hasil gemilang di seri-seri berikutnya, termasuk di MotoGP Qatar 2025. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.